Kita ketemu lagi di edisi akhir pekan. Kali ini ada banyak saham yang saya bahas menyusul request yang masuk cukup banyak, tapi karena kendala waktu, kita akan memilih beberapa saja. Yang jelas cukup banyak. Jangan kemana-mana. Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, kita ketemu lagi di channel Stock Technician. Dalam edisi akhir pekan kali ini, saya cuma melihat ada banyak request yang masuk dari video-video sebelumnya ya. Saya nggak tahu apakah ini karena kondisi kita yang memang lagi menunggu-nunggu sehingga sangat banyak orang yang kemudian mencari-cari ide saham apa yang bagus dibeli. Menurut saya sih belum saatnya ya untuk masuk dengan sepenuh kekuatan. Kalau cuma sekedar untuk trading, untuk beli kemudian jual dalam beberapa hari, saya kira masih memungkinkan. Tapi kalau kita berpikir untuk membeli kemudian untuk menyimpannya dalam jangka waktu yang lebih panjang, saya pikir kita harus lebih sabar menunggu. Ya sebenarnya saya berharap segera naik, karena toh mau nggak mau virus ini akan tetap ada. Justru manusianya lah yang harus kemudian beradaptasi. Manusianya yang kemudian mesti lebih secure, mesti lebih aman. Pakai masker kemanapun. Saya kira untuk awal-awal memang tindakan untuk mengurung diri di rumah itu cukup efektif. Tapi toh nggak mungkin demikian ya, karena virusnya juga pasti akan terus beredar, nggak mungkin dibasmi juga kan. Sampai kita dapat vaksinnya, ya masa kita mesti berdiam diri dalam rumah? Paling nggak ya kita mesti tetap bekerja, tetap keluar rumah. Sampai hal itu disadari oleh seluruh rakyat kita bahwa kita memang tetap harus keluar ya, dengan memakai masker sepenuhnya yang lebih aman, kita tetap bisa produktif. Sebagai warga negara kita harus tetap semangat. Jangan lupa yang punya banyak permusuhan, yang ada musuh di luar sana, punya lawan yang belum sempat berdamai, ya telepon lah, mulailah berdamai. Kita kan nggak tahu, siapa tahu salah satu dari kita menjadi korban belum sempat berdamai, gimana? Mengerikan ya. Nah, makanya mulai sekarang ya udahlah, mulai buka komunikasi damai, telepon. Udah lama nggak telepon karena marahan masalah apapun, ya udahlah mulai buka komunikasi aja. Tidak ada yang tahu umur seseorang kan. Ini bukan nakut-nakutin, hanya sekedar mengingatkan aja. Ayo kita langsung bahas sahamnya. ERA. Untuk ERA saya punya resisten itu ada di sekitar 1220, support saya di kotak hijau ini yang ada di sekitar 930-an. Dengan melihat pergerakan ERA seperti ini, saya kira ERA masih akan koreksi sedikit ya. Teman-teman lihat ini candle hijaunya ini tapi adalah candle turun, maka saya akan mengatakan ya ERA ini akan turun sedikit dulu, mungkin bisa sampai di area kotak hijau, tapi kemungkinan untuk mantul lebih tinggi itu udah kelihatan lebih oke, lebih optimis untuk mantul lebih tinggi karena kita lihat ada higher high dan ada higher low. Sampai di sini kayaknya ERA udah bisa kita katakan ya kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi lah, karena kita lihat dalam prosesi sideways di sini, di fase sideways di bawah sini, ini ERA volumenya kecil kemudian mulai membesar pada saat dia bergerak naik. Saya kira ini satu sinyal bagus untuk ERA. LSIP. Nah, untuk LSIP kira-kira penampakannya seperti ini. LSP supportnya itu ada di area kotak hijau di sekitar 740-an sampai dengan 760. Kemudian resistennya udah deket, resisten kotak kuning ini ada di angka 930-an. Sedangkan untuk target pergerakan itu ada di angka 1070 lah, ini bisa kita katakan 1070 di area kotak merah. Kemungkinannya sendiri bagaimana? Teman-teman bisa melihat pada saat dia mulai bergerak naik, volumenya cukup tinggi, cukup bagus, bisa mengimbangi volume transaksi pada saat dia berjalan turun. Saya kira ini adalah salah satu pertanda yang cukup bagus. Pada waktu dia mengalami penurunan, kita lihat volumenya walaupun baru 2 ini ya, kayaknya sih cenderung mengecil pada saat kita punya LSIP ini berjalan turun. Nah, teman-teman bisa berjaga-jaga supaya jangan ngambilnya terlalu tinggi, mungkin bisa nunggu sebentar di area kotak hijau baru mulai membeli.
kita harapkan kita bisa melihat sih kalau ini ya setidaknya dia jangan sampai turun lebih rendah daripada support sebelumnya, supaya kita bisa dengan yakin mengatakan ada higher high dan ada higher low, bahwa tren yang ini belum berakhir, masih bisa naik lebih tinggi lagi. Untuk ASI, teman-teman bisa melihat semenjak dia menyentuh lower low-nya ini rendah di sini di tanggal 24 Maret dan 26 Maret ini kan rendah banget, kemudian dia mulai bergerak naik. Teman-teman bisa melihat pada waktu dia mulai berjalan sideways, volumenya cenderung rata-rata dengan teman-temannya sebelum terjadi penurunan ya. Teman bisa lihat ini volumenya ya rata-rata, kemudian dia ya agak sedikit naik sih, tapi bisa kita katakan ya ini masih rata-rata, masih cukup oke lah menurut saya. Peluang untuk bergerak naik itu masih tetap bagus untuk ASI. Cuman mungkin kalau nanti ada turun-turun sedikit, ya teman-teman seperti biasa tunggulah di support. Walaupun resikonya agak besar ya untuk menunggu di support, jangan sampai kita nunggu di support kemudian harganya ternyata menembus support lebih rendah, itu agak menyeramkan. Kalau dia naik di atas resisten, kemungkinan teman-teman bisa melihat ada higher high. Jadi ya lebih aman menurut saya gitu. Kalau naik ada higher high, kita lihat, kita lakukan pembelian seperti itu ya. Untuk WG, saya melihat supportnya itu ada di sekitar angka 173, resistennya ada di sekitar angka 206 sampai dengan 208. Cuman kita perlu berhati-hati karena naiknya selama ini itu kayaknya ada pembagian dividen. Mungkin saja ini adalah para pemburu dividen yang membuat harga bergerak naik. Makanya teman-teman harus hati-hati. Dividennya itu sebesar 11,8, ya anggap aja 12, kemungkinan dia bisa turun 12 poin, 188 turun sampai ke 176. Itu adalah harga yang agak rasional ya, masih rasional bahwa dia akan turun sebesar dividen yang dibagikan. Teman-teman kemungkinan akan bisa dapat di sekitar 176. Nah, dan ini ada di sekitar area supportnya, dekat area support. Nah, perhatikanlah area supportnya. Kalau supportnya kuat, ya bisa jadi ini bukan pemburu dividen, tapi memang adalah orang yang melihat prospek untuk WG bergerak naik lebih tinggi, jadi harganya bisa naik. Ini kan agak repot karena untuk supportnya itu untuk membuat lower low itu agak jauh. Jadi buat teman-teman mungkin agak dilema kalau mau ngambil di sekitar support kotak hijau. Kalau saya bisa menyarankan, apabila mantul di area kotak hijau itu boleh beli, itu beli di sekitar support. Tapi kalau dia turun di bawah area kotak hijau, kita lihat lagi di sekitar 140. Kalau memang dia masih bertahan di atas 140, kita bisa katakan oke, itu ada higher low, sehingga kita bisa lebih tenang mengatakan ya saya ada alasan yang cukup kuat untuk masuk, bahwa WG membentuk higher low dan ada higher high. Jadi ya secara minor bisa kita pertanggungjawabkan uptrendnya. Kita lanjut dengan ADMF. Nah, kalau teman-teman bisa melihat ADMF di sini pada waktu dia di atas itu, kita lihat volumenya imut ya, kecil-kecil ya, kita bisa katakan ini di atas ini sideways, kemudian dia turun juga, volumenya masih rata-rata. Pada saat dia bergerak naik kok tiba-tiba volumenya agak melonjak. Apakah ini juga akibat ada pembagian dividen? Ya kan, ini harus dipertanyakan. Dividennya itu sebesar Rp1.054. Jadi kalau dia turun di hari berikutnya sebesar 1.050, ya itu masih masuk dalam akal sehat lah, bahwa dia turun sebesar dividen yang dibagikan. Itu masih oke menurut saya loh. Nah, teman-teman bisa melihat, ini kan kita lihat ada higher high dan ada higher low. Nah, ini repotnya karena low-nya juga masih terlalu jauh. Mungkin teman-teman harus menunggu dulu apakah low yang di sekitar 6.800 atau 6.900 ini ya, sekitar 6.900 ini low-nya ini cukup kuat untuk membuat atau untuk menahan sehingga terjadi tetap higher low. Jangan sampai ini adalah pembagian dividen ya, akibat dari pembagian dividen sehingga ADMF bergerak naik. Teman-teman mesti menunggu dengan sabar. Kalau yang udah punya, saya kira udah cuan lah ya, udah dapat dividen. Kalau
jual di harga opening hari Senin itu masih ada untung lah mestinya kan. Kalau ngambil dari bawah-bawah masih cukup lah saya kira itu. Kita punya Sril kayaknya ini agak lain ya dengan teman-teman yang lainnya, karena kita lihat pada waktu dia turun volumenya juga cukup besar, kemudian pada waktu bergerak naik kayaknya nggak didukung dengan volume, malah cenderung mengecil volumenya. Jadi saya mau mengatakan kemungkinan ini nggak akan kuat naik. Kita lihat selama perjalanan naik volume yang terjadi itu kecil-kecil, nggak sebesar pada waktu terjadi penurunan. Tapi masih bisa kita katakan naik karena ya dilihat-lihat volume selama dia bergerak sideways itu imut-imut ya, cukup kecil. Jadi kalau dia bergerak naik ya ada volume sih, tapi memang nggak sebesar waktu volume bergerak turun. Lebih berhati-hati untuk saham Sril ini karena ada kemungkinan untuk turun lebih dalam. Coba perhatikan lagi deh di sekitar support 140-an. Teman-teman bisa melihat saya punya support ada di area kotak hijau di sekitar 7.300-an, kemudian resisten ada di sekitar 8.600. Ini kayaknya udah cukup kenaikannya nih. Saya agak meragukan kalau ITMG akan bergerak naik. Saya lebih cenderung percaya ITMG masih akan bergerak sideways dulu atau bahkan turun sedikit di bawah area kotak hijau. Yang mudah-mudahan aja ITMG ini nggak membuat low yang lebih rendah dari sekitar angka 6.000-an ini ya. Di sini 6.000 atau berapa nih? 5.600. Ya saya kira jangan sampai membuat low dari situ. Ini sih kalau dilihat dia sampai di bawah area kotak hijau sedikit, baru kemudian dia bisa bergerak sideways lebih tenang di antara kotak hijau dan kotak merah. Saat ini itu yang terbaca. Apakah nanti dia mau nurut kalau turun kemudian naik lagi di antara kotak hijau dan kotak merah, itu kita harus melihat pada saat dia udah mulai rebound dari area bawah kotak hijau. Kalau kemudian ditinggal, ternyata ITMG-nya bergerak naik gimana? Nah, kalau dia bergerak naik, teman-teman membelinya pada saat ITMG sudah lolos dari area kotak merah di sekitar 8.700. Teman-teman udah mulai membeli karena kita melihat udah terjadi higher high dan higher low. Nah, Cepin ini kayaknya belum berani saya mengatakan dia udah higher high dan higher low ya. Mungkin ini adalah pembentukan higher low-nya. Mungkin dia akan mantul di sini. Tetapi kalau untuk berjaga-jaga jangan sampai dia turun lebih dalam terus membuat jebakan, teman-teman sebaiknya jangan terlalu terburu-buru. Bisa ngambil parsial, belinya sedikit, kemudian lihat kalau memang ada tanda-tanda untuk mantul, boleh beli lebih banyak. Kalau kita lihat kan dalam sini di volumenya ini, teman-teman lihat volume saya warnanya merah semua, artinya dalam perjalanan volume yang gede-gede ini itu adalah candle warna merah semuanya. Jadi waktu terjadi penurunan ini volumenya cukup besar ya, cukup besar, walaupun beberapa hari belakangan ini volume perdagangan cenderung mengecil, tapi tetap aja bahwa selama dia dalam fase penurunan ini kita lihat secara rata-rata dia ada di atas volume transaksi sebelumnya. Secara rata-rata kita akan mengatakan ya waktu dia turun ini, waktu terjadi retracement ini, pasar cukup senang, pasar bergairah, mungkin ada yang guyur-guyur gitu, ada yang siram, ada yang buang kiri terus, sehingga volume transaksi cukup besar terjadi di Cepin. Kita lanjutkan dengan EXL. EXL ini agak unik ya, teman-teman harus mengakui ya, bukan mengakui ya, teman-teman harus lebih memperhatikan kita punya EXL. Pada saat dia sampai di atas di pucuk ini, teman-teman memang lihat ya, ini cukup bagus resistennya, bahwa memang ada resisten di sini, transaksi cukup banyak, cukup sering terjadi di EXL. Ini juga menunjukkan resisten yang kotak merah ini cukup bagus, cukup kuat, makanya kita harus lebih bersabar, nggak usah gerasa-gerusu karena ini masih tahap pembalikan awal. Kalaupun ini benar akan bergerak naik, ini adalah tahap awal-awal banget, belum bisa kita katakan terkonfirmasi nih pembalikan arahnya. Kita harus melihat dia beberapa saat lagi
Jadi saya lebih banyak menyarankan untuk wait and see. Kalau memang ditinggal, toh teman-teman masih bisa kejar di atas resisten kotak merah ini di sekitar angka 2550 itu masih sempat kok, masih dapat karena dia udah ada higher high. Atau teman-teman mau nunggu lagi dia naik dulu terus turun lagi untuk support testing, itu juga masih oke. Kita lihat di sini pada waktu dia bergerak naik kena resisten kotak merah, belum terjadi support testing. Jadi teman-teman boleh menunggu apakah ada support testing untuk memastikan bahwa area kotak kuning di harga 1930-an ini adalah benar-benar sebagai support. Jangan sampai kita udah terlanjur masuk padahal supportnya terlalu jauh, kemudian kita punya batas untuk action, akibatnya kita punya cut loss itu nggak tepat, karena bisa jadi 1930 ini bukan support gitu, supportnya ada sedikit di bawah, mungkin di sekitar 1800, 1850, kita di angka 1900 aja kita udah cut loss, padahal tinggal berapa saat lagi udah mantul. Seperti itu kan, jadi kita mesti lihat benar ini. Hati-hati banget, jarak dari harga penutupan kemarin dengan support yang ada saat ini itu menurut saya masih terlalu jauh. Lebih baik kalau mau beli, tunggu dia agak mendekat ke support dulu, baru kita lakukan pembelian sehingga resikonya tidak terlalu besar. Untuk NKL ini teman-teman harus waspada karena saya berpendapat NKL masih akan melanjutkan penurunan. Jadi pendapat saya yang ini itu hanya sekedar retracement. Kita akan lihat dulu. Kita lihat ini kayaknya menarik kalau NKL-nya itu turun sampai ke area kotak hijau di sekitar 318 gitu ya. Kemudian dia mulai rebound. Kita akan mengatakan kita melihat terjadinya pattern inverse head and shoulder. Sejauh ini sih volumenya udah mulai mendukung karena di sini volume lebih tinggi, di bagian headnya itu volume lebih kecil. Kalau di right shouldernya itu volume lebih kecil lagi dari volume di bagian head. Saya kira itu akan lebih sah kita mengatakan sebagai inverse head and shoulder. Dan seperti biasa, kita punya titik pembelian adalah pada saat NKL menembus kita punya neckline di sekitar 490-an. Ini adalah neckline. Kalau NKL-nya berhasil menembus kita punya resisten dengan volume yang cukup, maka itu adalah suatu sinyal reversal untuk NKL. Saya kira afternya itu cukup panjang, teman-teman bisa menggunakan targeting dengan pola inverse head and shoulder. BMR ini sampai di resisten minor. Saya punya resisten minor ini yang warna ungu ya. Kemungkinan besar saya masih berpendapat BMR ini masih akan bergerak naik, cukup bagus karena pada waktu dia bergerak turun ini volume transaksinya kecil, artinya tidak didukung kekuatan pasar. Saya pikir BMR ini cukup bagus untuk diperhatikan, terutama bila dia mendekati kita punya area support di sekitar 4.450-an. Ini cukup untuk diperhatikan karena kemungkinan dia akan mantul. Sebenarnya ini agak berbahaya karena sekitar area kotak kuning ini udah memasuki area low sebelumnya ya. Kalau dia kemudian membentuk lower low ya sudah ambiar. Artinya kita udah melihat meskipun ada higher high, tetapi kita melihat ada lower low. Jadi kita kemudian lebih bersikap ragu-ragu apakah BMR ini akan naik lagi setelah terjadi lower low. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau secara saat ini sih kita lihat keadaannya masih cukup oke, masih bisa naik ini dengan indikasi seperti ini. Saya pikir ini masih cukup oke. Teman-teman tentu masih ingat kita punya pembahasan mengenai divergen di CCI. Di sini teman-teman bisa lihat ya, masih cukup oke divergen yang terjadi. Di sini ada lower low, sedangkan di CCI ada higher low. Jadi saya kira secara CCI, divergen CCI masih memungkinkan untuk bergerak naik. Saya kira JSMR ini udah sampai ya, nggak terlalu bagus. Menurut saya JSMR ini nggak terlalu bagus. Kita lihat selama dia bergerak turun ini volumenya juga tetap aja segitu-segitu. Artinya selama dia bergerak naik volumenya ya sama, dia bergerak turun juga volumenya sama.
Ya saya akan cenderung mengatakan ya JSMR ini akan bergerak sideways. Kalau nggak mau dikatakan turun, cuman saya belum mendapatkan indikasi JSMR itu turun lebih dalam. Sampai saat ini belum ada indikasi itu. Saya masih lebih cenderung mengatakan JSMR ini akan bergerak sideways. Dan biasanya fase sideways itu membunuh ya, jauh lebih membunuh. Karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Entah dia mau naik atau turun, ya lebih sulit menebaknya gitu. Lebih baik kalau dia trending, memang kelihatan dia kelihatan trennya mau turun, ya kita bisa dengan pasti mengambil posisi jualan daripada dia bergerak sideways. Nanti saya jual kemudian dia mantul naik, aduh itu benar-benar bikin gondok. PTBA ini kita lihat udah ada 3 kali testing resistennya ya. Udah ada percobaan 3 kali untuk menembus resisten dan kayaknya belum berhasil. Sampai sejauh ini kita lihat volumenya di atas ini di bagian sideways itu kelihatannya masih cukup bagus karena dia bergerak mengecil. Di fase ini kita lihat ya cenderung transaksi mengecil. Apakah ini adalah suatu pertanda yang cukup bagus bahwa PTBA akan bergerak naik? Saya kira kita harus menunggu dulu di area support di kotak kuning di sekitar 18.30-an. Di situ kita mesti melihat untuk konfirmasi. Mestinya kalau dia menyentuh area support kotak kuning, kemudian dia mantul dengan volume yang cukup tinggi, nah itu bisa kita artikan PTBA akan bergerak naik. Tapi kalau saat ini saya kira terlalu di tengah-tengah ya, kurang bagus untuk membuka posisi di PTBA saat ini. Lebih baik kita nunggu dulu dia sampai mendekati area support di kotak kuning di sekitar angka 1800-an. Itu lebih bijaksana saya kira. Kita lanjut dengan Unilever. Menurut saya Unilever ini lebih berprospek. Saya melihat Unilever ini udah bagus, kayaknya udah mulai mantul. Saya lebih percaya bahwa Unilever akan mulai bergerak naik. Entah mengapa, ya mungkin agak subjektif lah ya, karena saya salah satu pendukung saham Unilever. Jadi agak subjektif saya melihatnya Unilever ini akan ya udah mulai berbalik arah. Teman-teman bisa melihat ini ada head and shoulder, inverse head and shoulder walaupun kecil, tapi nggak didukung dengan kayaknya oke nih untuk volume ya, sampai saat ini cukup oke. Di sebelah kiri sini volumenya cukup besar, pada waktu dia di bagian head volumenya mengecil. Nanti teman-teman lihat untuk pembentukan right shoulder ini mestinya volumenya lebih kecil dan ini sedang terjadi. Saya kira ini inverse head and shoulder kemungkinan besar akan sah. Kita akan melakukan pembelian pada saat Unilever berhasil menembus kita punya neckline di sekitar angka 7.400-an. Itu adalah neckline yang merupakan konfirmasi terbentuknya inverse head and shoulder. Kalau saat ini bagaimana? Kalau saat ini saya akan memilih, mending saya membiarkan dulu. Saya mau melihat dengan bagus terjadinya inverse head and shoulder, barulah saya ikutan membeli untuk mendapatkan probabilitas cuan yang lebih bagus. Tunggu aja, sabar sampai dia melewati angka 7.500-an itu apakah terlihat inverse head and shoulder atau enggak. Mestinya sih ini terjadi. Mestinya terjadi inverse head and shoulder. Kita tunggu aja sama-sama. Elsa itu saya punya di sini ya. Saya punya resisten Elsa. Ini akan saya ganti dengan warna merah. Teman-teman bisa melihat untuk Elsa ini benar udah sampai di resisten. Tapi ini bukan suatu akhir. Saya kira ini kayaknya masih cukup bagus untuk diikuti. Untuk support sendiri yang paling dekat itu ada di sini. Saya akan ganti dengan warna kuning kali ya, biar lebih gampang dilihat. Dan yang ini adalah support yang cukup besar. Saya akan ganti dengan warna hijau. Meskipun support ini masih diragukan, teman-teman bisa ambil support juga di bawah di sekitar 142. Itu boleh juga dihitung sebagai support. Tapi saya rasa cukuplah sampai di sini karena saya melihat peluang Elsa untuk bergerak naik itu lebih bagus, lebih besar peluangnya untuk bergerak naik. Karena ya sekarang kita tahu lah dia relatif sama atau bergerak barengan dengan harga minyak dunia ya. Pada saat harga minyak dunia ditekan, Elsa juga tertekan. Pada saat kemudian kita lihat harga minyak dunia udah mulai membaik, Elsa
ikutan juga naik. Saya kira ini cukup bagus korelasinya dengan harga minyak bumi. Apakah dia udah akan langsung menembus naik? Nah, itu saya mesti menunggu. Terus terang saya nggak berani beli saat-saat ini. Tunggulah sampai dia benar-benar menembus kita punya area resisten di kotak merah ini di sekitar 230-an sampai 240 baru kita beli. Kan masih mungkin dia untuk turun sedikit untuk support testing, baru dia mulai bergerak naik. Jadi mending kita tunggu sampai benar-benar menembus resisten. Cukup banyak pembahasan saham hari ini ya. Memang ada banyak. Sebenarnya saya masih mau lebih banyak lagi karena saya punya list itu kebetulan cukup panjang. Ada sekitar 30-an atau 40-an. Tapi saya pikirnya ya udahlah segini aja cukup dulu. Karena waktunya akan panjang dan ya saya pikir itu nggak akan berguna juga. Nantinya akan pusing-pusing juga kalau terlalu banyak pilihan. Tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.